Selepas kekalahan Kaigaku, pertama-tama kita ditunjukkan pada perbincangan antara Shinjiro dan Tengen, di mana keduanya sedang membahas sosok Kiriya yang telah menjadi penerus Kagaya Ubuyashiki. Saat itu mereka sepakat bahwa apa yang kini dilakukan Kiriya sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, dia yang baru berusia 8 tahun, dia yang baru kehilangan ayah, ibu, dan kedua kakaknya masih bisa tegar sambil memberi komando pada pasukan pemburu iblis. Di waktu bersamaan, kita juga diperlihatkan pada kondisi Urokodaki yang tengah merawat Nezuko. Sambil memandang Nezuko yang merintih kesakitan, di sana Urokodaki pun tiba-tiba teringat pada sosok Tanjiro. Menurutnya, Tanjiro dan Nezuko bagaikan sebuah roda kecil yang mampu menggerakkan banyak roda besar. Atau dengan kata lain, dengan keberadaan Tanjiro dan Nezuko lah saat ini pasukan pemburu iblis menjadi lebih bertekad untuk memenangkan pertempuran besar melawan para iblis. Sementara itu, di tempat lain, kita lalu ditunjukkan pada kondisi Muzan yang berada di dalam sebuah kepompong daging, yang mana daging ini sengaja dia keluarkan untuk berlindung demi segera menghilangkan efek obat yang telah disuntikan Tamayo. Saat itu, Tamayo yang tengah terhimpit daging tersebut menunjukkan perasaan pasrah sambil ikut terhisap ke dalam kepompong daging. Dia pun berharap jika ada seseorang yang segera datang menuju ke tempatnya. Dan kini di tempat lain, kita akhirnya diperlihatkan pada Tanjiro bersama Giyu, di mana saat itu mereka berdua tengah berlari dengan cepat menuju ke tempat Muzan. Akan tetapi, dalam perjalanannya, Tanjiro dan Giyu tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah getaran sangat besar. Saking besarnya, getaran tersebut mampu membuat atap ruangan menjadi retak. Entah apa yang sedang terjadi, tapi melalui penciuman tajam Tanjiro, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dari arah atap ruangan muncul sosok iblis bulan atas peringkat 3 bernama Akaza. Sambil tersenyum seolah meremehkan, di sana Akaza pun berkata bahwa dirinya cukup terkejut jika orang lemah seperti Tanjiro masih hidup sampai sekarang. Tanpa mempedulikan hinaan tersebut, melihat Akaza muncul di hadapannya lantas membuat Tanjiro seketika murka. Dia yang masih teringat akan kematian Rengoku segera menyerang Akaza menggunakan 2 teknik pernafasan matahari. Pertama yaitu teknik kereta kuda api. Tanjiro melompat melewati Akaza sambil melancarkan tebasan, yang mana tebasannya ini berhasil memotong lengan kiri Akaza. Lalu yang kedua yaitu teknik pelangi Parhelion. Tanjiro melesat cepat ke arah belakang Akaza sambil menghunuskan pedang, yang mana serangannya ini mampu memberikan sayatan kecil pada wajah Akaza. Di sisi lain, melihat peningkatan kekuatan Tanjiro sontak membuat Giyu merasa heran dan terkagum. Dia berpikir bagaimana bisa orang yang dulunya mengemis agar adiknya tidak dibunuh kini mampu bertarung sendiri melindungi nyawa dan kehormatannya. Hal yang sama juga terjadi pada Akaza. Melihat Tanjiro menjadi lebih kuat, dia pun mulai mengakuinya. Sambil mengeluarkan teknik jarum kompas, dengan tegas Akaza mengatakan bahwa saat ini dirinya akan serius untuk bertarung melawan Tanjiro. Merasa teknik yang hendak digunakan Akaza berbahaya, saat itu mau tidak mau Giyu harus membantu Tanjiro di dalam pertarungan. Terlihat melalui kemahirannya dalam teknik pernafasan air, Giyu mampu memberi perlawanan sengit, baik itu teknik nafas air bentuk ketiga tarian arus air yang mampu mengimbangi kecepatan Akaza, teknik nafas air bentuk ke-11 ketenangan yang mampu menghalau rentetan pukulan penghancur Akaza, maupun teknik nafas air bentuk kedua pusaran air yang mampu memotong lengan Akaza secara seketika. Namun kendati demikian, sebagai iblis bulan atas peringkat 3, Akaza rupanya memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Dia mampu meregenerasi tangan yang terputus dengan sangat cepat, menendang Tanjiro hingga membuatnya mengucurkan darah. Bahkan pada akhirnya, dengan melepaskan teknik bernama aliran kilatan cahaya, dia pun berhasil menendang Giyu hingga terhempas menembus dinding bangunan. Dari sini, seakan ingin segera mengakhiri pertarungan, Akaza lalu menyerang Tanjiro dengan satu teknik kuat bernama 2 lapis sumbu iblis. Namun sayang, serangan kuat yang menghasilkan gelombang kejut tersebut rupanya berhasil ditahan Tanjiro menggunakan teknik tarian Dewa Api Matahari Pembakar Tulang.
Melihat hal tersebut, Akaza pun sedikit memberi pujian, terutama pada Rengoku, di mana dia berhasil melatih Tanjiro yang awalnya lemah menjadi cukup kuat. Meskipun di luar dari pujiannya ini, Akaza menilai bahwa Rengoku adalah orang yang bodoh. Dia yang padahal memiliki potensi besar malah tetap menjadi manusia dan menolak untuk menjadi iblis. Karena menurutnya dengan menjadi iblislah Rengoku bisa menjadi lebih kuat lagi. Berbeda dengan menjadi manusia, potensi besar yang dia miliki akan terpendam sampai kematian tiba. Maka tidak heran jika waktu dulu saat bertarung melawan dirinya, Rengoku harus mati sia-sia, sesuai dengan hukum alam yang berlaku bahwa yang lebih kuat akan selalu memangsa yang lebih lemah. Di sisi lain, mendengar hal itu sontak membuat Tanjiro kian diliputi amarah. Bagaimana bisa Hashira yang sangat dihormatinya malah dihina oleh iblis sampah seperti Akaza? Terlebih lagi, pandangan hukum alam yang dilontarkan Akaza menurutnya salah, karena baginya hukum alam yang benar bukan orang kuat memangsa yang lemah, melainkan orang kuat melindungi yang lemah. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, maka harus ada seseorang yang melindunginya. Dan ketika bayi tersebut tumbuh dewasa, maka dialah yang harus menjadi pelindung bagi bayi yang terlahir di masa depan. Jadi dengan demikian, harusnya Akaza sadar bahwa kehadirannya di sini bukan karena dari awal dia kuat, melainkan sejak dulu ada orang kuat yang selalu membantu, melindungi, dan merawatnya hingga menjadi kuat. Di sisi lain, Akaza yang mendengarnya tiba-tiba sedikit tersentak. Jauh di dasar lubuk hati, dia merasakan adanya suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Seolah tak ingin larut dalam perasaan itu, dengan penuh kekesalan, Akaza kemudian mulai melancarkan rentetan serangan kuat pada Tanjiro. Dimulai dari melepaskan pukulan penghancur yang membuat lantai seketika hancur lebur, dan juga melayangkan tendangan penghancur yang membuat Tanjiro terhempas sampai muntah darah. Dalam kondisinya yang terpojok ini, Tanjiro mengaku bahwa sangat sulit untuk bisa menebak dan menangkis serangan Akaza. Hal itu dikarenakan akurasi dari teknik serangannya seperti jarum kompas, di mana dia bisa mengincar organ vital dengan insting bertarungnya yang sangat tajam. Karena itulah sambil memikirkan bagaimana cara mengalahkannya, Tanjiro terus berupaya untuk memberikan perlawanan. Mau itu melancarkan aksi tebasan, sundulan maupun tendangan, semuanya terus dia kerahkan walau Akaza mampu menahan semua usahanya. Hingga di saat Tanjiro berada dalam situasi sulit, secara tak terduga Gyu kembali muncul sembari memotong lengan Akaza. Dengan menunjukkan ekspresi yang penuh percaya diri, di sana Gyu pun mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah berada di puncak amarah. Di awal chapter ini, kita ditunjukkan pada kondisi Gyu yang kembali ke medan pertarungan melawan Akaza. Saat itu Gyu mengungkapkan bahwa sedari awal dirinya tidak ingin mengeluarkan kemampuan terbaik. Hal itu dikarenakan dia tidak suka melawan orang yang hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Namun saat ini sadar bahwa lawan yang sedang dihadapi adalah sosok kuat, Gyu pun berniat untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Karena mau dilihat dari segi manapun, Akaza memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan saking besarnya kekuatannya mampu membuat panca indera milik Gyu yang sebelumnya tersegel kini perlahan mulai bangkit. Bersamaan dengan ungkapannya itu, secara mengejutkan Gyu tiba-tiba memunculkan tanda pemburu iblis, yang mana dengan kebangkitan tanda ini dia pun mendapat peningkatan kekuatan yang sangat besar. Gyu mampu mengimbangi kekuatan dan kecepatan Akaza, melepaskan tebasan yang sanggup menyayat leher Selama pertarungan berjalan, stamina Gyu perlahan semakin terkuras. Berbeda dengan Akaza, dia semakin menjadi-jadi dengan melancarkan berbagai aksi pukulan dan tendangan yang memiliki efek gelombang kejut. Sementara itu di sisi lain, Tanjiro yang dari tadi memikirkan bagaimana cara mengalahkan Akaza, tiba-tiba teringat pada dua ingatan masa lalu. Pertama yaitu ingatan bersama Inosuke, di mana saat itu Inosuke mengatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk merasakan aura membunuh dengan kulit tubuh. Jadi dengan begitu, setiap kali seseorang mendekatinya, dia akan tahu bagian mana yang diincar oleh orang tersebut.
Berdasarkan ingatan ini, sambil membantu Gyu bertarung, Tanjiro akhirnya sadar bahwa alasan kenapa Akaza mampu menghindar dan membidik serangan secara tepat adalah karena teknik jarum kompas yang dia keluarkan, yang mana teknik ini mampu mendeteksi serangan sekaligus titik kelemahan lawan melalui semangat tempur yang dikeluarkan oleh lawan tersebut. Kemudian ingatan yang kedua yaitu ingatan bersama sang ayah Kamado Tanjiro, di mana saat itu dia menyampaikan bahwa untuk bisa mengetahui titik kelemahan lawan, seseorang harus memasuki dunia transparan, yang mana itu dilakukan dengan cara memanfaatkan kelima panca indera dan merasakannya ke setiap pembuluh darah terkecil. Berdasarkan ingatan ini, sambil berkutat di dalam pertarungan, Tanjiro akhirnya sedikit mampu memasuki dunia tembus pandang. Dia bisa melihat dan mengamati struktur tubuh Akaza, mau itu otaknya, paru-parunya, atau pembuluh darah dengan sangat jelas. Seolah ingin memaksimalkan penglihatan dan pengetahuannya tentang teknik jarum kompas, saat itu Tanjiro berusaha fokus mengamati jalannya pertarungan Gyu dan Akaza. Sementara Gyu yang saat itu sudah mencapai ambang batas kekuatan tanpa bisa melawan terus dicecar habis-habisan. Bahkan melalui satu pukulan Akaza dari arah samping membuat pedang Gyu pun seketika patah menjadi dua. Hingga di saat Gyu hendak dihabisi, secara tiba-tiba sebuah tebasan muncul dan langsung memotong lengan Akaza. Terlihat saat itu disertai tanda pemburu iblis yang kian melebar, Tanjiro berhasil memberi serangan kejut tanpa Akaza sadari. Merasa ada yang berubah pada diri Tanjiro, Akaza pun mau tidak mau harus segera mengerahkan satu teknik mematikan. Dengan cara memperluas area jarum kompas, dia pun mulai melancarkan pukulan gelombang kejut secara bertubi-tubi. Dalam gempurannya, Tanjiro sama sekali tidak bergeming, dia terus fokus mengamati setiap pergerakan dan serangan Akaza, yang mana dari sanalah Tanjiro akhirnya mampu memasuki dunia tembus pandang secara penuh. Dia merasa bahwa waktu berjalan sangat lambat sehingga membuatnya pun bisa membaca setiap pergerakan cepat Akaza. Dan kini dengan diliputi noda darah di sekujur tubuh, Tanjiro kemudian bersiap untuk memenggal kepala Akaza. Dengan cara meniadakan semangat tempur, dia mampu mendekati Akaza sekaligus menghindari serangannya, dan dengan memperkuat penglihatan dunia tembus pandang, dia pun berhasil memenggal kepala Akaza menggunakan teknik tarian Dewa Api Matahari Terbenam. Pada saat kepalanya terpenggal, Akaza menunjukkan ketidakpercayaan atas apa yang telah Tanjiro lakukan. Dia mengaku bahwa ini adalah kali pertama baginya melihat seseorang yang tidak memiliki semangat tempur di dalam pertarungan. Karena itulah seakan tak ingin kalah demi mencapai ambisinya untuk menjadi lebih kuat, saat itu Akaza berusaha menghubungkan kepalanya lagi. Namun belum sempat hal itu dilakukan, tiba-tiba saja Gyu melemparkan pedangnya untuk menghentikan usaha Akaza. Akan tetapi meski begitu, walau tanpa adanya kepala, Akaza rupanya masih tetap hidup. Bahkan tak hanya itu, dengan cara menyegel bagian lehernya, dia juga masih mampu menggunakan teknik darah iblis. Akibatnya pertarungan yang tadinya dikira akan berakhir kini masih terus berlanjut. Gyu dan Tanjiro yang telah kehabisan tenaga saat itu terus-menerus mendapat serangan telak dari Akaza. Bahkan setelahnya melalui satu tendangan keras, Akaza berhasil menghempaskan Tanjiro hingga membuatnya jatuh pingsan. Pada momen ini, di saat Akaza hendak menghabisi Gyu dan Tanjiro, tiba-tiba saja dia teringat akan masa lalunya. Perlahan-lahan, orang yang dulu pernah dia sayangi kini mulai hadir dalam benaknya. Dimulai dari sang ayah yang sempat hidup bersama Akaza dalam kondisi miskin, sang guru bernama Keizo yang pernah mengajarkan Akaza bela diri Soryu, hingga sang kekasih Koyuki yang dulunya akan menikah dengan Akaza. Awalnya Akaza sempat tidak terpengaruh oleh ingatan tersebut karena memang dari awal ingatan itu sengaja dibendung oleh darah Muzan yang ada dalam tubuhnya. Akan tetapi, setelah sosok Koyuki kembali hadir dalam benaknya, Akaza pun seketika kembali teringat pada kilas baliknya di masa lalu. Pada masa itu, Akaza berkali-kali kehilangan orang-orang yang dia sayangi, mau itu sang ayah yang mati bunuh diri karena tidak tahan melihat Akaza sering mencuri, maupun Keizo dan Koyuki yang mati diracun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Akibat dari hal itu, Akaza merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil. Dia yang ingin merasakan kebahagiaan, dia yang ingin memiliki arti hidup, malah terus ditimpa oleh kenyataan pahit yang membuatnya jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Karena itulah, Akaza sama sekali tidak peduli ketika dirubah menjadi iblis oleh Muzan. Baginya, tanpa kehadiran orang-orang tersayang, semua yang ada di dunia ini tidak memiliki arti apapun. Bersamaan dengan pudarnya ingatan tersebut, Akaza yang kini telah mengingat masa lalu mencoba untuk meregenerasi kepalanya. Namun belum sempat pulih secara penuh, tiba-tiba saja dia mendapat pukulan dari Tanjiro yang baru saja terbangun. Apa yang dilakukan Tanjiro ini seketika membuat Akaza kembali teringat pada sosok gurunya yaitu Keizo, di mana dia pernah memukulnya sewaktu berlatih bela diri Soryu. Akibat dari hal itu, Akaza pun akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya telah melakukan kesalahan besar. Selain menyalahgunakan ilmu bela diri yang telah diajarkan gurunya, dia juga tidak bisa menepati pesan terakhir sang ayah untuk berbuat baik terhadap sesama. Berdasarkan itulah, Akaza yang tadinya ingin membunuh Tanjiro dan Gyu kini mulai bersikap tenang dan merenung. Seolah sadar bahwa jalan yang dia ambil adalah jalan yang buruk, dia pun memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Terlihat saat itu, dengan meledakkan tubuhnya serta menghentikan regenerasinya, tubuh Akaza perlahan mulai mengikis dan menghilang. Di sela-sela kepergiannya, dia terlihat tersenyum ke arah Tanjiro, seakan menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan kedamaian sejatinya. Sembari tubuhnya melebur menjadi abu, saat itu Akaza sempat kembali dilanda kebingungan antara mengikuti perintah Muzan yang menyuruhnya untuk bangkit dan membunuh para pemburu iblis, ataukah mengikuti perintah sang ayah dan Keizo yang menyuruhnya untuk berhenti menjadi seorang iblis. Beruntung di tengah kebimbangannya, dalam benaknya Koyuki kembali muncul dan merangkul erat Akaza. Sambil meneteskan air mata, di sana Akaza yang telah menemukan sisi manusianya lalu meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Mau itu kesalahannya yang tidak bisa melindungi Koyuki maupun kesalahannya yang telah menjadi seorang iblis.